Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopia Indriani sebagai moderator dari kelompok 4 LHS Provinsi Riau. Di sini, saya bersama rekan-rekan saya, Salbiono Saldiani Sari, Ibrahim Nur Ihsan, Meisi Susila Gayatri, Deni Oktarina, Muhammad Azal Darian, Naufal Mufti Mufid, Al-Fajri Daud Koloh, dan Dwi Julian akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kebakaran hutan Riau. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen kami Denis Subara yang telah membimbing dan memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kebakaran hutan Riau. Untuk presentasi pertama ini, saya persilahkan kepada rekan saya, Salbiono Saldiani Sari. Topik ini dilatar belakangi oleh keadaan Pulau Sumatera yang sangat kaya akan hasil alam dari hutan yang dimiliki. Salah satu provinsi yang sangat kaya akan hasil hutan yaitu Provinsi Riau yang beribu kotakan di Pekanbaru. Provinsi Riau memiliki hutan seluas 1.442.669 hektar dan 4,04 juta hektar lahan gambut. Luasnya lahan hijau di Riau berhasil meningkatkan volume oksigen di udara. Namun, luas hutan tersebut telah banyak berkurang dari tahun ke tahun. Di samping luasnya hutan hijau, tentunya ada hal-hal penting yang harus lebih diperhatikan, yaitu ancaman yang mengintai untuk terjadinya bencana. Salah satu ancaman yang mengintai hutan kita adalah kebakaran hutan dan lahan. Ada banyak sekali faktor yang dapat menyebabkan kebakaran hutan, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Dari bencana yang akan terjadi, akan ada banyak sekali dampak negatif yang memengaruhi seluruh sektor yang ada di sekitarnya. Berdasarkan hal tersebut, kami memilih untuk memberi fokus permasalahan terhadap kebakaran hutan di Provinsi Riau. Selanjutnya, untuk pengelompokan faktor-faktor, saya persilahkan kepada rekan-rekan saya, Deni Oktarina, Ibrahim Nur Ihsan, dan Al-Fajri Daud Koloh. Faktor yang pertama yaitu Penyebab-penyebabnya yaitu dikarenakan masyarakat melakukan alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit dengan cara dibakar. Dikarenakan juga melakukan alih fungsi hutan dengan cara dibakar adalah cara paling murah. Dan dikarenakan banyak masyarakat yang tidak peduli dengan lingkungan. Selanjutnya, dikarenakan masyarakat acuh terhadap kelestarian hutan. Dikarenakan juga kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan. Dan dikarenakan belum adanya penyuluhan masyarakat terhadap kelestarian hutan. Yang terakhir, dikarenakan masyarakat membuang puntung rokok yang apinya masih menyala ke semak-semak atau rumput kering. Dan dikarenakan masyarakat ceroboh. Faktor yang kedua yaitu maintenance. Penyebab-penyebabnya yaitu dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat, dikarenakan juga kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam upaya mengurangi kebakaran hutan, dan yang terakhir, kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintahan supaya masyarakat paham dan tahu dalam upaya mengurangi kebakaran hutan. Faktor yang ketiga yaitu materials. Penyebab-penyebabnya yaitu dikarenakan sisa daun dan ranting kering yang berpotensi menjadi bahan bakar ketika ada percikan api atau panas. Dikarenakan juga pembalakan hutan menghasilkan lahan yang mudah terbakar. Dan kegiatan illegal logging yang masih terus dilakukan. Selanjutnya, dikarenakan terjadinya pengeringan bahan organik gambut. Dan yang terakhir, dikarenakan faktor curah hujan rendah, suhu udara tinggi, dan RH kering. Faktor mesin dikarenakan kekurangan alat pemadaman hutan seperti pompa air portable. Pemerintah kurang siaga akan kebutuhan alat pemadam yang semakin meningkat karena pemerintah hanya siaga dalam kesediaan alat eksternal yang biasa dibawa oleh pemadam kebakaran dari BPBD. Faktor market M5 dikarenakan masyarakat dan perusahaan, karena pembukaan lahan dengan cara membakar hutan, dikarenakan pemikiran bahwa membuka lahan dengan membakar hutan lebih murah tanpa memikirkan dampaknya. Kemudian dikarenakan pemerintah, karena kurangnya pengawasan terhadap pembukaan lahan ilegal, dikarenakan kapabilitas pemerintah Provinsi Riau dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan belum berjalan dengan efektif. Faktor money M6 karena kurangnya dana antisipasi kebakaran hutan, dikarenakan dana banyak digunakan untuk operasi pemadaman karena belum ada peraturan pemerintah untuk pengalokasian dana pencegahan.
faktor yang ketujuh ada time. Penyebab pertama, kemarau berkepanjangan dan fenomena El Nino dikarenakan kondisi iklim yang ekstrim dan dikarenakan pemanasan global. Yang kedua, penyebab pertama yaitu petir. Untuk faktor yang kedelapan ada information. Penyebab pertamanya sulitnya penyampaian sosialisasi dan penyuluhan dari pemerintah dikarenakan keterbatasan sarana komunikasi di masyarakat dan dikarenakan masyarakat gaptek. Selanjutnya, terdapat hasil analisis akar permasalahan dengan diagram fishbone. Diagram fishbone adalah diagram yang berbentuk tulang ikan yang kami dapatkan dari pengelompokan faktor-faktor, yaitu seperti man, method, material, mesin, market, money, time, dan information. Diagram fishbone ini sendiri bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan mengidentifikasi akar penyebab masalah dan melakukan usaha untuk menangani akar penyebab masalah. Selanjutnya, untuk hasil identifikasi faktor potensial dan kolom capaian, saya persilahkan kepada rekan saya, Muhammad Azil Darian. Hasil identifikasi faktor potensial. Yang pertama, biaya pembukaan lahan baru dengan cara dibakar lebih murah. Kemudian yang kedua, masyarakat dan perusahaan. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi. Yang keempat, kurangnya pengawasan terhadap pembukaan lahan ilegal. Dan yang kelima yaitu pemanasan global. Kemudian untuk kolom capaian, kolom masalah, masyarakat yang apatis dengan kolom capaian, masyarakat menjadi lebih peduli, kurangnya pengawasan terhadap pembukaan lahan ilegal dengan kolom capaian, peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman karhutla, keterlambatan dana pemadaman dengan kolom capaian pengalokasian dana yang tepat waktu, kekurangan sapras dalam antisipasi karhutla dengan capaian pemenuhan sapras dalam antisipasi karhutla, dan pemanasan global dengan kolom capaian penurunan emisi gas CO2. Selanjutnya, untuk tabel solusi, saya persilakan kepada rekan saya, Messi Susila Gayatri. Solusi yang pertama berupa program pemerintah, yaitu sosialisasi dan penyuluhan karhutla. Solusi yang kedua berupa ide, yaitu revitalisasi kelembagaan pengelolaan hutan. Solusi yang ketiga dan keempat berupa peraturan pemerintah, yaitu penerapan peraturan daerah Riau, bab 1 pasal 1 ayat 37 dan 38, dan juga penerapan peraturan daerah Riau, bab 6 tentang sarana prasarana pasal 37. Solusi yang kelima berupa penerapan teknologi, yaitu teknologi modifikasi cuaca. Seluruh solusi yang didapatkan kelompok kami bersumber dari penjaringan informasi. Selanjutnya, saya persilahkan kepada rekan saya, Dwi Julian, untuk mempresentasikan tabel SWOT. SWOT Matrix, kekuatan atau S. 1. Dapat meningkatkan anggaran dana untuk penanggulangan bencana. 2. Kesadaran diri dari para pelaku pabrik dalam mengelola limbah pabrik. 3. Komitmen pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan karhutla. 4. Minat masyarakat untuk berpartisipasi pada proses sosialisasi pelestarian lingkungan. 5. Pengembangan teknologi yang mulai diterapkan. Kelemahan atau W. 1. Keterlambatan pengalokasian dana untuk karhutla. 2. Lemahnya pengetahuan masyarakat tentang UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3. Kurangnya sarana dan prasarana dalam menanggulangi karhutla. 4. Kondisi geofisik lingkungan. 5. Kurang tegasnya aparat dan pemerintah dalam menangani pihak yang melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Peluang atau O. 1. Berpeluang untuk menambah persediaan alat untuk mengantisipasi terjadinya karhutla. 2. Lahirnya Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan. 3. Kapabilitas pemerintah dalam mengendalikan kebakaran hutan menjadi lebih efektif. 4. Peluang untuk memperluas sosialisasi kepada masyarakat. 5. Peluang untuk menciptakan teknologi modifikasi pengendalian karhutla. Ancaman atau T. 1. Pemasangan global dan efek rumah kaca. 2. Semakin banyak industri yang memperluas lahan pabrik dengan pembakaran hutan. 3. Terjadinya suap pembukaan lahan dan korupsi dana pengadaan alat untuk mengantisipasi karhutla. 4. Penurunan tingkat oksigen di Provinsi Riau. 5. Berkurangnya hutan di Indonesia. Strategi atau SO. 1. Membentuk program sosialisasi dan penyuluhan mengenai karhutla didapatkan dari S3, S4, O5. 2. Menciptakan tata kelola limbah yang tepat guna mengantisipasi karhutla didapatkan dari S2, O3. 3. Memaksimalkan bantuan yang didapatkan dalam penambahan persediaan alat didapatkan dari S2, O5. Strategi atau WO.
1. Membentukkan kerjasama antara aparat dan DPKH dalam penjagaan kawasan hutan didapatkan dari W5 O2. 2. Mulai melakukan peningkatan alat yang digunakan untuk mengatasi karhutla didapatkan dari W3 O1. 3. Diadakannya penekanan penyuluhan tentang UU PPLH kepada masyarakat dan pelaku pabrik didapatkan dari W2 O3. 4. Menyukseskan kapabilitas pemerintah dan dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat, membangun sapras dan pembenahan kondisi geofisik hutan didapatkan dari W2, W3, W4, O3. Strategi atau ST. 1. Pemerintah mengajak masyarakat untuk ikut andil dalam sosialisasi pelestarian lingkungan dan bahaya perluasan lahan dengan pembakaran hutan didapatkan dari S3, S4, T2. 2. Membentuk pemerintah yang tegas anti korupsi dan anti pungli dalam perencanaan anggaran perluasan hutan didapatkan dari S1, S3, T2, T3, T4, T5. 3. Pemerintah menyediakan lahan siap pakai untuk mengantisipasi perluasan lahan industrial dengan pembakaran hutan didapatkan dari S3, T2. 4. Membentuk pola pikir masyarakat terhadap kesehatan lingkungan dan implementasi anggaran bencana dan keadaan global didapatkan dari S1, S2, T1. Strategi atau WT. 1. Menjadwalkan dana antisipasi karhutla yang terperinci hingga menghindari adanya korupsi dan suap didapatkan dari W1, T3. 2. Diselenggarakannya program Earthhour dan Car Free Day didapatkan dari W4, T1. 3. Pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor dana penanggulangan bencana alam serta penegasan sanksi bagi aparat penerima suap didapatkan dari W5, T3. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Naufal Mufti Mufid untuk menjelaskan sasaran strategi. Sasaran strategi. Sasaran pertama yaitu program sosialisasi dan penyuluhan karhutla. Strategi yang digunakan yaitu menetapkan target partisipan dengan kegiatan pendataan dan prosedur pendaftaran yang mudah. Strategi keduanya yaitu menyiapkan media dan tempat yang nyaman. Kegiatan yang dilakukan yaitu proyektor presentasi, penyediaan kipas angin atau AC, dan ketersediaan jaringan internet. Kemudian sasaran kedua yaitu tata kelola pemerintah yang baik. Strategi yang digunakan yaitu merumuskan kebijakan dalam penanganan kasus karhutla. Kegiatannya yaitu evaluasi kasus karhutla yang pernah terjadi, kedua membuat koordinasi pemerintah dan masyarakat. Strategi keduanya yaitu pergantian jabatan dengan menambah kualitas SDM dengan kegiatan mencari SDM yang ramah, cerdas, amanah, dan tegas. Kemudian sasaran ketiga yaitu diselenggarakannya program Earthhour dan Car Free Day. Strateginya yaitu komunikasi. Kegiatan yang dilakukan yaitu mengadakan kelas lestari, aksi lestari, dan talkshow lestari. Kemudian strategi keduanya yaitu pembenahan sapras dan lahan hutan. Kegiatan yang dilakukan yaitu perbaikan akses jalan pejalan kaki, aksi reboisasi, dan aksi restorasi gambut. Sasaran terakhir yaitu memaksimalkan bantuan yang didapat dalam menambah persediaan alat. Strategi yang dilakukan yaitu inovasi alat, dan kegiatannya yaitu memodifikasi motor menjadi mesin penyedot air untuk memadamkan karhutla di lokasi yang sulit dijangkau. Kemudian pemanfaatan helikopter dengan menjatuhkan bom air atau water bomb. Yang ketiga yaitu mencampurkan racun api ke dalam tangki air. Strategi keduanya yaitu hujan buatan dengan kegiatan penyemayan operasi teknologi modifikasi cuaca atau TMC dan membuat bibit-bibit hujan. Di sini terdapat daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan dalam mengerjakan PPT dan makalah kami. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila kami terdapat salah kata, kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.